5 alasan Goten dan Trunks jarang bersinar di Dragon Ball. Dulu, Goten dan Trunks terlihat seperti masa depan Dragon Ball. Mereka masih sangat muda, tapi sudah bisa berubah menjadi Super Saiyan. Yang lebih mengejutkan, mereka bahkan bisa melakukan sesuatu yang dulu dianggap sangat sulit oleh generasi sebelumnya, yaitu melakukan fusion. Ketika berubah menjadi Gotenks, mereka memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghadapi Majin Buu. Karena itu, banyak fans sempat berpikir kalau Goten dan Trunks akan menjadi generasi penerus Goku dan Vegeta. Tapi semakin cerita berkembang, justru semakin jarang kita melihat mereka mendapatkan pertarungan besar. Kenapa bisa begitu? Ada 5 alasan yang menurutku cukup masuk akal. Alasan pertama, mereka diperkenalkan terlalu muda. Goten dan Trunks memang memiliki bakat yang luar biasa. Goten bahkan bisa berubah menjadi Super Saiyan ketika masih kecil, tanpa melalui perjalanan latihan panjang seperti Goku. Trunks juga sudah menunjukkan kemampuan bertarung yang tinggi sejak kecil. Tapi ada satu masalah. Mereka lahir ketika Dragon Ball sudah memiliki banyak karakter utama yang kuat. Goku sudah menjadi pusat cerita. Vegeta punya rivalitas dengan Goku. Gohan juga sudah memiliki perjalanan panjang dan pernah menjadi karakter yang sangat penting. Jadi ketika Goten dan Trunks muncul, mereka memang punya potensi besar, tetapi belum punya cerita pribadi yang cukup kuat untuk menggantikan karakter-karakter tersebut. Alasan kedua, fusion membuat perkembangan individu mereka kurang terlihat. Goten dan Trunks bisa menjadi Gotenks, dan bentuk fusion ini memang sangat kuat. Tapi justru karena Gotenks begitu menarik, perhatian sering berpindah dari perkembangan Goten dan Trunks sebagai individu kepada kemampuan fusion mereka. Ditambah lagi, Gotenks sering digunakan untuk adegan komedi. Dia memang kuat, tapi sifatnya yang ceroboh dan suka pamer membuat kita jarang melihatnya sebagai petarung yang benar-benar serius. Akibatnya, Goten dan Trunks punya kekuatan besar, tetapi perkembangan mereka sebagai individu terasa tertahan. Alasan ketiga, skala kekuatan Dragon Ball terus berubah. Dulu, menjadi Super Saiyan adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang, standar kekuatan dalam cerita sudah jauh berbeda. Ada God, Blue, Ultra Instinct, Ultra Ego, dan berbagai tingkat kekuatan lainnya. Masalahnya, Goten dan Trunks tidak mendapatkan perkembangan kekuatan yang sebanding dengan Goku dan Vegeta. Jadi, semakin tinggi level pertarungan Dragon Ball, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan posisi di garis depan. Dan ini membawa kita ke 2 alasan terakhir. Alasan keempat, Goten dan Trunks tidak memiliki motivasi bertarung seperti Goku dan Vegeta. Goku hampir selalu ingin bertemu lawan yang lebih kuat. Bahkan ketika tidak ada ancaman besar, dia tetap mencari cara untuk meningkatkan kemampuannya. Vegeta juga punya dorongan yang sangat kuat. Dia ingin menjadi lebih kuat, mengejar Goku, dan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di level tertinggi. Sementara Goten dan Trunks, mereka tidak seperti itu. Mereka masih memiliki kehidupan yang jauh lebih normal. Mereka bisa berlatih dan ikut bertarung ketika keadaan membutuhkan. Tetapi pertarungan bukan tujuan utama hidup mereka. Dan dari sisi cerita, ini membuat mereka sulit mendapatkan perkembangan besar. Karena seorang karakter biasanya membutuhkan alasan kuat untuk terus berkembang. Goku punya keinginan untuk menjadi lebih kuat. Vegeta punya rivalitas dan ambisinya sendiri. Sedangkan Goten dan Trunks belum memiliki tujuan sebesar itu. Alasan kelima dan mungkin yang paling penting adalah Dragon Ball belum benar-benar menyerahkan panggung kepada generasi berikutnya. Selama Goku dan Vegeta masih menjadi pusat cerita, hampir setiap ancaman besar pada akhirnya akan kembali kepada mereka. Mereka mendapatkan transformasi baru, mereka mendapatkan teknik baru, dan mereka selalu menjadi bagian penting dalam pertarungan melawan musuh utama. Akibatnya, ruang untuk Goten dan Trunks menjadi semakin kecil. Padahal kalau kita lihat dari potensinya, mereka sebenarnya masih punya modal yang luar biasa. 2 anak Saiyan yang sejak kecil sudah bisa berubah menjadi Super Saiyan. Mereka juga memiliki pengalaman fusion dan pernah menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Jadi mungkin masalah Goten dan Trunks bukan karena mereka kehilangan potensi. Mereka hanya belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkembang. Dan justru itu yang membuat banyak fans masih berharap. Bayangkan kalau suatu hari Dragon Ball benar-benar memberikan satu arc besar kepada Goten dan Trunks. Bukan sebagai anak-anak Goku dan Vegeta. Bukan sebagai Gotenks. Tapi sebagai 2 petarung yang memiliki cerita mereka sendiri. Mungkin saat itulah kita akhirnya bisa melihat seberapa jauh potensi mereka sebenarnya. Jadi menurutmu, apakah Goten dan Trunks masih pantas menjadi generasi penerus Goku dan Vegeta? Atau Dragon Ball sebaiknya tetap berfokus kepada Goku dan Vegeta? Tulis pendapatmu di komentar.